Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran Pak Guru mulai, tidak lupa Pak Guru mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Mudah-mudahan tahun ini lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Nah anak-anak, kita sekarang sudah menginjak semester 2, masuk semester 2. Akan Pak Guru lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu panas dan perpindahan, tema 6 subtema 1 suhu dan kalor. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita masih belajar di rumah, namun anak-anak tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun. Dan yang tidak kalah pentingnya, anak-anak setiap hari absen, setiap pagi atau sebelum pelajaran Pak Guru akhiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan pelajaran, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng pada video ini supaya menambah semangat saya dalam membuat video. Terima kasih. Panas dan perpindahannya, tema 6 subtema 1, pembelajaran 1 suhu dan kalor. Perhatikanlah gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa yang ada pada gambar tersebut? Yaitu api dan matahari. Bagaimanakah dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimana cara mengukur energi panas? Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di dunia. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Apa yang terjadi jika di dunia tidak ada matahari? Pasti tidak akan ada kehidupan. Sumber energi panas antara lain adalah matahari, api, listrik, dan gesekan antar dua benda. Manfaat sumber energi panas matahari. 1. Bagi tumbuhan. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. 2. Bagi manusia. Manfaat sumber energi panas bagi manusia antara lain 1. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. 2. Energi panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan hasil panen, mengeringkan baju, membuat garam, dan lain sebagainya. 3. Api digunakan untuk kegiatan masak atau merebus air. 3. Panas setrika untuk membantu merapikan pakaian yang kusut. 5. Uap panas digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Perbedaan suhu dan kalor. Panas disebut kalor dan suhu disebut temperatur. Adalah dua hal yang berbeda. Energi panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat logam panas. Ketika logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika logam tersebut dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tinggi energi pada benda tersebut. Kalor. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Panas adalah energi, suhu tidak bisa dipindahkan, namun bisa naik atau turun atau berubah. Panas bisa dipindahkan dari benda satu ke benda yang lainnya. Suhu dapat diukur dengan termometer.
termometer. Panas diukur menggunakan kalorimeter. Satuan suhu derajat Celcius. Suhu diukur dengan alat termometer yaitu termometer Celcius, termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di Indonesia umumnya menggunakan satuan derajat Celcius. Satuan panas kalor adalah kalori. Catatan, suhu dan kalor berbanding lurus. Semakin besar energi kalor, maka suhu semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil energi kalor, maka semakin rendah suhunya. Jenis perpindahan panas. A. Konduksi. Cara pemindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran, yaitu perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantara sehingga yang berpindah hanya energi kalorinya saja. Contohnya, 1. Saat mengaduk teh panas menggunakan sendok, ujung sendok yang dipegang lama-lama terasa panas. Hal ini membuktikan bahwa panas merambat melalui sendok. 2. Setika listrik ketika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas, lalu pindah ke bagian alas setrika. B. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada saat zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul yang ada di atasnya akan menggantikannya. Contoh, A. Merebus air hingga mendidih. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di dasarnya, di atasnya. Demikian seterusnya. B. Terjadi angin laut dan angin darat. Angin darat terjadi karena udara di laut pada malam hari lebih cepat dingin daripada di udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara darat akan menggantikan posisi udara yang ada tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibanding di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat bergantian tempat udara yang naik tadi. C. Radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantaranya. Contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi, api unggun, dan lain sebagainya. Soal latihan. 1. Apakah perbedaan antara panas dengan suhu? Jelaskan. 2. Mengapa sinar matahari sangat penting bagi tumbuhan? 3. Tuliskan proses orang zaman purba untuk membuat api sebelum ada korek. 4. Sebutkan macam-macam perpindahan panas dan masing-masing contohnya. 5. Apakah manfaat angin laut bagi para nelayan? 6. Sebutkan 4 macam manfaat panas matahari bagi kehidupan manusia. 7. Apakah perbedaan antara angin darat dengan air laut? 8. Sebutkan sumber panas alami selain sinar matahari. 9. Apa manfaat perpindahan panas matahari secara radiasi bagi manusia? 10. Sebutkan 3 sumber energi buatan. Selamat mengerjakan. Terima kasih, sampai ketemu pada materi berikutnya.